Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya kita tetap mengecap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini saudara, setelah tadi kita memuji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan yang indah, tiba saatnya untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebuah berkat rohani, yaitu firman Tuhan yang akan menuntun kita kepada jalan keselamatan. Itu sebabnya mari kita buka Alkitab kita. Renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-14 sampai kepada ayatnya yang ke-20. Nah, firman Tuhan bilang begini. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, kata firman Tuhan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, kata firman Tuhan, akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, harapan kami para hamba-hamba Tuhan, termasuk saya secara pribadi, adalah setiap orang-orang yang percaya, setiap umat Tuhan, mereka menghidupi kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan hanya sebatas mendengar dan merenungkan dan terpukau dengan penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan saja. Tetapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Segala yang kita dengar tentang kebenaran firman Tuhan, itulah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya percaya saudaraku, firman Tuhan inilah yang dapat dan akan menuntun kita kepada jalan menuju kehidupan yang kekal. Ketika kita mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan, dengan cara itulah kita memperoleh perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita, ini terdapat di dalam kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-14 sampai kepada ayatnya yang ke-20, di mana Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu
Siapakah orang itu? Tiada lain, mereka adalah murid-murid Kristus yang disebut para rasul. Kenapa ke-11 bukan 12? Karena satu orang gugur. Dia mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus dengan 12 keping perak. Dan itulah yang membuat Yesus disalib. Dan waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada ke-11 orang itu, firman Tuhan menuliskan dengan jelas bahwa Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Kata mencela di sini dalam kata lain yaitu mengejek, merendahkan. Sesungguhnya di mata Tuhan adalah rendah, adalah tercela orang-orang yang tidak percaya kepada firman-Nya. Yesus perlu menampakkan diri kepada para murid pada saat itu untuk membuktikan bahwa benar-benar dia bangkit dari kematian, dia hidup dan dia terangkat ke sorga. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, Bapak Ibu yang terkasih, Yesus memberikan sebuah mandat ilahi. Itulah yang menjadi tema renungan kita, mandat ilahi kepada ke-11 rasul. Mandatnya apa? Mandatnya adalah begini: pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sebuah mandat ilahi yang Yesus sampaikan di saat-saatnya yang terakhir sebelum dia naik ke surga. Dan mandat tersebutlah yang membuat jiwa para rasul bersemangat di dalam memberitakan Injil. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita menjadi orang-orang yang percaya, kita menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, yang menerima segala janji Tuhan, yaitu anugerah keselamatan. Tiada lain, itu dikarenakan pelayanan para rasul. Para rasul hari ini sudah tiada. Mereka sudah berada di surga bersama-sama dengan Bapa. Dan mandat tersebut akan diteruskan kepada setiap orang yang percaya, yaitu kita. Sesungguhnya sebuah mandat ilahi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, yaitu sebuah tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Injil adalah firman yang memuat narasi tentang kepribadian Yesus, kehidupan Yesus, dan pelayanan Yesus. Itu artinya begini, ketika kita memberitakan Injil, sesungguhnya yang kita beritakan adalah tentang kehidupan dan kepribadian Yesus. Mari kita perkenalkan tentang sebuah kehidupan, yaitu kehidupan Yesus. Mari setiap kita, orang-orang yang percaya, Bapak Ibu yang terkasih, kita menghidupi kehidupan Yesus. Kita memiliki kepribadian sama seperti Yesus, sebab sesungguhnya itulah alasan untuk kita disebut sebagai orang-orang Kristen. Siapakah orang-orang Kristen itu? Apakah kekristenan itu? Orang-orang Kristen bukanlah sebatas orang-orang yang yakin kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kekristenan bukan hanya sebatas agama dan keyakinan, tetapi kekristenan adalah sebuah kehidupan. Sebuah kehidupan yang terus menghidupi dan berusaha menjadi sama seperti Kristus. Amin, saudaraku. Nah, firman Tuhan berkata lagi bahwa siapa yang percaya dan dibaptis, kata firman Tuhan, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Modal kita setiap orang yang percaya, saudaraku yang terkasih, adalah iman. Kita beriman, maka kita akan memperoleh anugerah keselamatan. Sesungguhnya keselamatan itu, saudaraku, adalah anugerah. Tidak ada yang dapat kita perbuat untuk memperoleh anugerah tersebut, melainkan karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah menerima anugerah keselamatan itu,
Itu sebabnya kita melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan dengan keyakinan penuh, dengan kepercayaan yang mutlak kepada Tuhan kita, Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Amin, saudara. Bukan hanya mandat saja, saudaraku. Ayat 17 dengan sangat jelas berkata sampai kepada ayatnya yang ke-16. Tuhan memberikan sebuah fasilitas, sebuah fitur yang akan memperlengkapi para rasul saat itu di dalam memberitakan Injil. Ayat 17 bilang begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Di dalam versi New American Standard Bible, bagian firman Tuhan ini berkata begini, those who have believed it, mereka yang sudah percaya. Jadi tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang sudah percaya, yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapakah yang firman Tuhan maksud sebagai mereka yang sudah percaya? Tiada lain, mereka adalah para rasul. Nah, firman Tuhan dengan jelas menuliskan bahwa Tuhan memperlengkapi para rasul dengan kuasa, yaitu kuasa untuk mengusir setan, tentunya dengan memakai nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebuah kuasa yang akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Artinya begini, bahasa yang belum pernah mereka ketahui dan pelajari sebelumnya. Sebuah kuasa yang akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, kata firman Tuhan, mereka tidak akan mendapat celaka. Dan juga kuasa untuk meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Inilah fitur ataupun fasilitas yang diberikan oleh Kristus kepada para rasul di dalam mereka melakukan ataupun mengerjakan mandat ilahi, yaitu di dalam pemberitaan Injil. Kuasa inilah yang membuktikan bahwa yang mereka beritakan, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, adalah benar-benar pribadi yang berkuasa. Dia benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga kuasa inilah yang membuktikan bahwa para rasul, merekalah adalah benar-benar utusan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, buktinya sudah jelas bahwa Injil ini, firman ini adalah benar-benar kebenaran. Amin. Sampai hari ini mandat ini terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita yang menjadi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita mesti yakin dan percaya bahwa dalam kehidupan kita pun juga Tuhan memberikan kuasa. Tentunya kuasa ini kita pakai di dalam kita melakukan tugas kita, yaitu mandat ilahi, yaitu memberitakan Injil. Bukan kuasa untuk mencobai Tuhan. Jangan pernah kita mencobai Tuhan, saudaraku, dengan begini, dengan cara kita sengaja meminum racun. Kata firman Tuhan, Pak Pendeta, kalau kita minum racun, kita tidak akan mendapatkan celaka. Kita minum racun, pada akhirnya kita mati. Itu mencobai Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan mandat ilahi, ketika para rasul pada saat itu melakukan mandat ilahi, mereka tidak tahu situasi di mana mereka berada di sebuah tanah asing, di sebuah tempat asing, dan mungkin ada orang yang ingin mencobai mereka. Disitulah perlindungan Tuhan berlaku di dalam kehidupan mereka. Ayat 19 bilang begini, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun berkilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin, saudara. Tuhan turut bekerja, Tuhan turut serta di dalam pemberitaan Injil. Amin. Para rasul bukan melakukannya dengan hikmat mereka sendiri, bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka melakukannya bersama dengan penyertaan Tuhan. Itulah alasan di mana pelayanan para rasul sering terjadi mujizat.
ada yang lumpuh berjalan, ada yang mati bangkit, yang buta melihat. Seperti apa yang dilakukan Yesus, perkara yang sama itulah yang dilakukan oleh para rasul. Bukan karena mereka adalah pribadi yang berkuasa, bukan karena kuat gagah mereka, tetapi karena Tuhan yang menyertai mereka dan meneguhkan firman-Nya, membuktikan bahwa firman-Nya itu adalah benar-benar kebenaran. Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini saya ingin berkata sebagai hamba Allah. Di dalam kita hidup sebagai orang-orang yang percaya, marilah kita menjadi saksi. Sedapat mungkin marilah kita tunjukkan Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau ada kesempatan ataupun ada orang yang memintamu untuk berdoa, mungkin karena dia sakit, mungkin karena dia membutuhkan mujizat, lakukanlah. Sesungguhnya tanda-tanda itu menyertai engkau. Amin, saudaraku. Waktu engkau melakukannya dengan iman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau melibatkan Tuhan untuk turut serta di dalamnya, yakinlah mujizat pasti terjadi. Ketika engkau berdoa bagi orang sakit, yakinlah kesembuhan pasti terjadi. Pesan Tuhan hari ini begitu jelas dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita melakukan ataupun melaksanakan mandat ilahi Tuhan kita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya yang mendengarkan program ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.